Dzeko jadi alternatif jika Monza gagal dapatkan Icardi. Menurut laporan Fkinternews, bahwa klub baru promosi tersebut siap merekrut striker Bosnia berusia 36 tahun itu jika gagal dapatkan mantan kapten Nerazzurri, Mauro Icardi. Dzeko berpotensi dilepas oleh Inter pada musim panas ini meskipun dia baru bergabung dari Roma pada musim panas lalu. Pasalnya Inter tengah melakukan perombakan di lini serang dengan mendatangkan Romelu Lukaku dan Paulo Dybala. Monza telah muncul sebagai tujuan yang memungkinkan bagi striker veteran tersebut. Tim Lombardia itu berambisi untuk membangun skuad yang lebih tangguh untuk musim pertama mereka di Serie A. Akan tetapi, mereka bukan satu-satunya klub yang tertarik pada Dzeko, di mana dua tim Serie A lainnya, yakni Juventus dan Napoli juga tengah mempertimbangkan untuk mengamankan tanda tangannya. Bianconeri menargetkan Dzeko sebagai pelapis bagi Dusan Vlahovic di lini serang. Sedangkan Napoli ingin menyatukan kembali Dzeko dengan mantan pelatihnya, Luciano Spalletti. Agen Bremer berada di Milan untuk menyelesaikan pindah ke Inter. Ini menurut outlet berita Italia Fkinternews, yang melaporkan bahwa perwakilan pemain berusia 25 tahun itu telah tiba dari Brasil dengan membahas kepindahan ke Nerazzurri dalam agendanya, sementara pembicaraan dengan Torino dapat segera mencapai kesimpulan. Inter belum mendekati garis akhir dalam kesepakatan untuk Bremer meskipun mereka telah memiliki kesepakatan pribadi dengan pemain Brasil itu untuk beberapa waktu. Namun, dengan agen bek sekarang di Italia, sinyal yang jelas tampaknya telah dikirim bahwa pihak-pihak mulai bersiap untuk kepindahan itu terjadi, dan putaran pembicaraan lain dengan Granata sedang menunggu. Sejauh ini, pemain Brasil itu telah menunggu dengan sabar untuk kepindahannya dan telah menanggapi panggilan untuk berlatih dengan klubnya saat ini, tetapi ia dapat secara resmi pindah ke Inter dan segera memulai persiapan untuk musim ini bersama Nerazzurri. Vidal telah tiba di Rio de Janeiro untuk tuntaskan transfer. Hal ini dilaporkan oleh FC Inter 1908, bahwa pemain asal Chili berusia 35 tahun itu telah mendarat di Brasil, di mana sudah ada kegembiraan seputar kepindahannya ke Flamengo. Vidal tidak merahasiakan hasratnya untuk dapat bergabung dengan Flamengo, dan sekarang impiannya tersebut segera menjadi kenyataan. Dia dikabarkan bakal menandatangani kontrak dengan Flamengo berdurasi 18 bulan, yang berjalan hingga Desember 2023. Sejumlah klub tertarik untuk mengontrak Vidal, termasuk Boca Juniors, tetapi sang pemain lebih memilih Flamengo sebagai tujuan berikutnya, dan banyak pendukung klub yang menantikan kepindahannya tersebut. Vidal segera menyelesaikan serangkaian tes medis dan formalitas lainnya sebelum secara resmi menjadi bagian dari skuad Flamengo, dan mengakhiri masa baktinya selama 2 tahun di Inter. Salernitana siap untuk bek Inter Lorenzo Pirola dengan pinjaman. Ini menurut pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio, yang melaporkan di situsnya bahwa klub Campanian berada di ambang kesepakatan untuk pemain berusia 20 tahun itu. Pirola telah menghabiskan 2 musim terakhir dengan status pinjaman dengan Monza, tetapi klub yang baru dipromosikan itu menolak untuk menggunakan opsi pembelian untuk mengontraknya secara permanen musim panas ini. Tim Lombard masih tertarik untuk mengontrak bek, tetapi hanya dengan persyaratan yang lebih rendah daripada yang ditentukan oleh opsi pembelian dalam kesepakatan pinjaman, dan Salernitana juga meningkatkan minat yang kuat untuk mengontraknya. Menurut Di Marzio, Salernitana tidak terlalu dekat untuk menyelesaikan kesepakatan untuk menandatangani Pirola, dan struktur kesepakatan akan menjadi pinjaman dengan kewajiban pembelian yang akan dipicu jika kondisi tertentu terpenuhi. Inter akan rekrut 2 bek tengah jika Milan Skriniar dijual. Ini menurut penyiar Italia Sky Sport Italia, yang melaporkan bahwa dengan Andrea Ranocchia telah meninggalkan klub musim panas ini, 1 bek untuk menggantikan pemain Slovakia tidak akan cukup, dan bahwa target mereka adalah Bremer dari Torino, Nikola Milenkovic dari Fiorentina, dan dari Borussia Dortmund.
Manuel Akanji. Skriniar terlihat dekat dengan pintu keluar di Inter, dengan Paris Saint-Germain di depan Chelsea dalam mengejar tanda tangan pemain berusia 27 tahun itu. Bremer sudah menjadi target prioritas dan bahkan lebih jika Skriniar dijual ke PSG, tetapi Nerazzurri tidak akan berhenti di situ. Bek lain akan dicari untuk menyempurnakan area pertahanan di lapangan dan memastikan ada kedalaman yang memadai untuk melatih Simone Inzaghi, dan Milenkovic akan menjadi salah satu target utama mereka dalam hal ini, sementara Akanji juga merupakan pemain yang mereka pikirkan. Inter Milan akhirnya tutup peluang rekrut Paulo Dybala. Dalam beberapa pekan terakhir, Paulo Dybala menjadi pemain yang diwartakan akan merapat ke Inter Milan usai meninggalkan Juventus. Namun transfer Dybala ke Nerazzurri tak kunjung usai karena berlarut-larutnya proses negosiasi dengan sang agen. Belakangan, Giuseppe Marotta akhirnya menutup peluang bagi Inter untuk merekrut Dybala. Salah satu alasannya karena Inter saat ini telah memiliki lini depan yang komplit seiring dengan kepulangan Romelu Lukaku yang dipinjam Inter dari Chelsea pada musim panas tahun ini. Dybala adalah bagian dari banyak pemain yang tersedia secara gratis. Saya belum pernah melihat begitu banyak pemain bagus tanpa klub, dan itu membuktikan bahwa sepak bola telah berubah dan dibutuhkan lebih banyak keberanian untuk berinvestasi di level usia muda, ujar Marotta. Kepergian Alexis Sanchez ditahan karena dia inginkan Liga Top Eropa. Ini menurut outlet berita Italia Finternews, yang melaporkan bahwa pemain Chili itu masih mencari proyek ambisius untuk bergabung dan tidak berniat pergi ke tim di luar liga teratas di sepak bola Eropa. Sanchez tidak masuk dalam rencana Inter untuk musim depan, terutama mengingat kedatangan Romelu Lukaku dan juga kemungkinan lanjutan bahwa Paulo Dybala masih bisa ditandatangani dengan status bebas transfer. Namun, sebelum pemain berusia 33 tahun itu siap untuk pergi, dia berharap memiliki kejelasan tentang masa depannya. Banyak tim telah menunjukkan minat pada mantan penyerang Barcelona dan Arsenal, tetapi minat paling nyata datang dari liga-liga di Turki dan Jepang, sementara raksasa Brasil Flamengo baru-baru ini meningkat. Sanchez tidak ingin pindah ke tim sekaliber ini, dan dia lebih suka pindah ke tim di liga besar Eropa.